Yuk, kali ini kita mau ngobrolin Roast of Kevin Hart. Anjir. Lu udah nyatet banyak, ini baru nih, serius nih deh. Nyatet deh. Banyak banget. Tapi emang karena jokesnya, roastingnya kan ya, per orang nyerang per orang yang ada di situ juga. Iya. Jadi kayak banyak banget. Misalnya si ini nyerang ini bagus, si ini nyerang ini bagus. Jadi emang kita akan banyak atau akan susah meng-highlight per orangnya gitu ya. Kan kalau di sini misalnya yang di roasting Radit, semua cuma ngeroast Radit kan. Betul. Nah, kalau di sana roaster bisa ngeroast roaster lain. Betul. Sebenarnya waktu roast Radit begitu polanya, Ri. Yang mana tuh? Yang di stand up Indo. Waktu kita stand up fest terakhir before COVID. Oh iya. Oh, kayak gitu. Lu udah ada belum? Gua belum ada. Jadi waktu itu yang di roasting Radit. Yang nge-roast tuh ada Regen, ada Yuda Keling, ada Kang Omsen, Soleh. Ya? Betul, ada Omsen kalau nggak salah. Lupa gua. Tapi itu saling nyerang tuh. Si ini nyerang Regen yang waktu itu dianggap juara tapi nggak terlalu belum naik. lah, betul. Ya. Nyerang Keling juga gitu-gitu. Begitulah pokoknya balas-balasannya. Bahkan ada yang epicnya kan yang nyerang balasan kerigennya tuh yang nggak dibahas. Apa tuh? Karena dia nggak penting gitu anggapannya waktu itu tuh. Itu sama siapa? Radit ngebalikin itu. Banget lagi. Saling roasting. Terus Radit balas semua kecuali Regen. Iya. Anjing waktu itu gila. Bagus lagi tuh. Iya, waktu itu tuh keren nih Radit. Iya, jadi di sini juga begitu. Dan sayangnya konsep itu sekarang udah nggak ada ya. Maksudnya sekarang tuh roasting ya udah roster yang di roster nggak yang ngeroster sesama roster gitu. Ya. Even ininya Bang Panji nih yang baru nih IP barunya Bang Panji yang Adil Idola tuh gimana? Gue belum nonton sih. Gue juga belum nonton. Oh, sekarang nanti tuh mau Roja Arab kan? Mau Roja Arab. Adil Idola. Nah, itu kalau Kevin Hart gimana? Bisa kayak Kevin Hart ini bagus juga sih. Tapi secara set itu bagus. Gue ngeliatnya. Yang mana? Yang Kevin? Kevin Nuril. Yang Kevin Hart ya Netflix dan Kevin Hart ya udahlah. Secara set udah pasti bagus. Dan ini gue nonton Kevin Hart yang menarik dari gue ya. Ternyata roasting bukan jokes tongkrongan dibawa ke panggung, Bang. Gimana maksudnya? Kan gue kiranya kan gue nonton roasting sedikit ya. Gue pikir kalau roasting temen tuh ceng-cengan tongkrongan dibawa ke panggung aja. Oh ya. Roastingan temen dibawa ke panggung. Ceng-cengan. Lu gini dibawa ke panggung. Oh ternyata ada craftnya ya gitu doang. Ada crowdnya. Ada craft. Oh craftnya. Iya. Yang mana nih? Di sini? Enggak kan sebelum nonton ini gue kira roasting tuh cuma ceng-cengan temen dibawa ke panggung. Jadi jokes internal masing-masing aja. Betul. Ternyata ada craftnya. Iya. Lah, kok bisa lu malah nangkep itu, Ri? Gue malah gara-gara nonton ini, gue menyadari kalau roasting standar ngecengin orang doang anjing. Jadi, oke, gimana lu? Gue malah mengartikan roasting yang selama ini kita diajarin tuh terlalu ribet tentang yang kayak kita harus memulai dengan fakta yang baik, mengangkat-ngangkat terus dijatuhin atau apa jatuhin. Terlalu ribet gitu. Sedangkan yang gue tonton di sini orang anjing dia hitam kayak hitam jalanan hitam jadi kayak sekata ini itu. Iya. Enggak, tapi gini. Tapi kita nggak pernah di Indonesia ada roasting yang segitu gitu. Iya. Kesannya jelek banget. Kesannya ngatain doang. Kok ini kan di sini. Iya orang si Sengios juga orang bakal bertaburan. Jok ngatain pendek, jok ngatain hitam. Iya mau emang itu aja gitu. Enggak, tapi gini, kenapa gue ngerasa ini ada craftnya? Bukan yang ceng-cengan ke roster antar roster, tapi yang ke Kevin Hart. Oke. Sebenarnya kan temanya roster ke Kevin Hart tuh cuma 3 kan. Dia pendek, dia kulit hitam, sama ditinggal bapaknya kan. 4 deh, sama filmnya gak laku. Film jelek. Pembahasannya tuh itu aja, tapi semuanya tuh di craft sehingga anjir angle-nya bisa gini ya. Oh iya. Ada itunya tuh. Iya. Biasanya kan kalau di
yang gue lihat ya, misalnya peserta suci deh, yang katanya kalau misalnya roasting siapa, oh dia udah ngebahas dari tema ini nih, gue nggak bisa lagi ngebahas ini karena takut premisnya sama, bla bla. Betul. Kayak gitu kan? Betul. Nah di sini tuh semua premisnya sama aja. Iya. Tapi nemu lagi angle baru, nemu lagi angle baru. Banget. Ya itu gue bilang, karena kenapa nemu angle baru ya karena emang isinya sesimpel ngatain aja, Ri. Jadi lu ngatain dengan what if, misalnya lu hitam kayak ini, ya kayak ininya kan bisa banyak. Kalau kita sesimpel gitu ya, sedangkan kalau yang kita misalnya di suci atau apa, itu benar-benar kayak misal baik ada ngangkat fakta dulu, ngangkat sesuatu dulu, di sesuatunya diolah. Nah, olahan sesuatunya itu memang kadang-kadang akan searah, misalnya kayak Joko Anwar dah kemarin, misalnya Joko Anwar kalau bikin film, di filmnya orang Islamnya kalah mulu. Jadi mau bawa kemana? Pasti akan arahnya ke situ. Nggak bisa langsung kayak Joko Anwar Islamofobik gitu. Betul. Nggak bisa kayak gitu Lu cuma manfaatin film buat ngeceng-ngecengin Islam kan, misalnya gitu. Nggak bisa tuh kita segitunya gitu. Lo berlindung dalam sinematik gitu-gitu. Iya kan? Nah, nggak bisa kita. Ya terlepas masalah aman-aman TV-nya ya gitu. Ada orang bikin tweet anjing banget. Ini roasting Joko Anwar, nggak tahu sih roasting atau enggak. Dia bikin tweet Joko Anwar adalah satu-satunya homo yang homofobik gitu. Bangsat. Gue nggak tahu itu fakta atau enggak. tapi orang ini homo yang homofobik sih. Dia lucu banget. Ini lucu banget. Maksud lu roasting di luar bisa kayak gitu kan? Betul. Lu lihat banyak jok-jok yang begitu. Iya. Anjing yang ada siapa tuh yang pas siapa ngatain si Sheryl Underwood yang salah satu rosternya. Si Sheryl Underwood tuh hitam banget anjing. Hitamnya kayak jalanan hitam apa. Bahkan gara-gara ada Sheryl Underwood di sini dibutuhin Draymond Green untuk menyesuaikan untuk white balance. Goblok karena sama hitam, kalau nggak bakal belang nih. Kan gila, maksudnya gitu doang nih. Bener-bener emang ngatain fisik. Jadi ini gimana gua mau ceritanya? Jadi gua ketemu orang nih, out of record aja, maksudnya ini gua ketemu orang. Ini orang out of record tapi begini. Iya, gua nggak usah sebut orangnya deh dan apanya. Ini orang ditawarin buat ngerosting nggak mau. Tapi dia punya teman ditawarin buat ngerosting. Terus nih orang ini bilang, udah lu terima aja gue yang tulisin. Gua kan gampang ngerosting dia, tinggal bilang aja, dia mah mukanya kayak kontol. Kalau gitu anjing kontol. Itu mukanya kayak kontol. Gue bilang, ya masa lu mau ngomong begitu di roasting, nggak mungkin bisa dong. Pas gue nonton ini, oh ya bisa anjing, maksud gue. Si Rosa Kevin Hart bertabur jokes yang begitu, Ri. Tadinya gue pikir orang ini ngomong ngasal, emang dia sok edgy, sok gila, sok keras gitu. Oh ini mau validasi. Ternyata dia ngomong begitu mungkin dia udah paham, atau dia mungkin udah tahu kalau faktanya roasting di luar negeri emang ya begitu. Siapa sih komiknya? Ya nasional. Ya iya jangan lah. Iya tapi nasional. Iya, tar aja kalau itu tar aja gitu. Tapi maksud gua begitu nonton roasting Kevin Hart ini, iya emang roasting mah gitu aja gitu. Lu ada nggak yang catat jokes yang bener-bener apa ya? Kalau di kitanya gitu ya? Bisa. Kalau di kitanya tuh kasarnya jokesnya mirip-mirip kayak singap dia gitu. Dasar lo anjir ini bisa lo ini kan mirip gitu sebenarnya. Setuju itu bertabur tapi nggak ada yang gue catat sih. Iya yang jokes kayak gitu yang gue catat ini Tom Brady. Gue suka jokes dia yang ini, gue udah kayak bapak lu nih ngomong ke Kevin Hart. Sorry gue beneran hadir. Karena kan Kevin Hart tinggal bapaknya. Sama isu selingkuh, dia selingkuh di Las Vegas. Gue nggak bisa lama-lama karena gue harus ke Las Vegas. Ya, itu Tom Brady yang gue catat. Yang selingkuh siapa? Kevin Hart. Oh. Kevin Hart selingkuh di Las Vegas di hotel nomor 15 apa. Itu dibahas juga mau komik-komik yang lain. Oh iya. Gue juga nggak nyatet detail per detail ya. Tapi di Tom Brady tuh ya, kalau yang gue highlight dari Tom Brady, ya dia seorang atlet ya, tapi jago deh ngerostingnya, bisa dia mainnya gitu.
Iya. Kalau kayak gitu gara-gara dia pemanggung nggak sih maksudnya? Iya mungkin. Atlet NFL dan Tapi kan udah biasa dengan spotlight gitu. Nah, tapi kan si Kevin Hart bahas juga waktu di roast Tom Brady, awalnya Tom Brady cuma iya begitu keluar ngomong ke radio, kenapa sih mereka ngomong kayak gitu? Iya. Kan gitu culun. Tapi di sini dia balas keren sih alasannya. Tom Brady lucu. Dan sama tajamnya. Betul. Ya walaupun mungkin pasti ada penulis lah, nggak mungkin dia nulis sendiri tuh. Pasti. Cuma fit ke dia kan. Betul. Kayak kadang-kadang tuh kalau orang ditulisin, misalnya komik nih, kelihatan komunitas seniornya siapa, terus dia ngombutin di bawah nih sama juniornya kayak ini jokes dia banget dah. Oh betul. Nah ini nggak kerasa. Nggak kerasa. Oh. Apa jangan-jangan karena Kita nggak tahu. Iya. Karena kan yang salah satu di line up roastingnya tuh banyak tuh komik-komik underrated teman sangkatan si Kevin tuh. Kayak si Big J, terus sebelahnya Big J, Naim Lin. Itu komik-komik sangkatannya Kevin dan emang pada kerja jadi penulisnya Kevin gitu. Dan Kevin ya. Nggak naik sendiri gitu namanya gitu. Di belakangnya juga ada kan tuh yang trionya kayak dulu Kevin bikin tuh. Yang dia plastik cap. Plastic Boys. Iya. Kok plastik cap mah harfiah. Iya, Plastic Boys. Itu kan iya banyak tuh ininya. Apa ya? Dari awal aja Acer juga ngerostingnya gitu di lirik lagunya kayak ini orang udah nggak lucu lagi. Iya, film-filmnya juga. Show terakhirnya nggak ketawa. Show terakhir gue nggak ketawa. Gue bahkan bingung kenapa gue masih temenan sama dia. Di lagunya tuh ya sesimpel ngatain itu aja gitu, Ri. Nggak usah yang kayak ini orang. Kalau misal di sini bayangin, di sini misalnya roasting gue buat ngomong gue nggak lucu misalnya sekarang, dia butuh harus misalnya Popo nih juara suci 8. Iya. Oh, Jokso gini. Tapi sekarang udah nggak lucu misalnya gitu. Ya. Lo harus ribet begitu harus gitu. Harus ada penerimaan panjang. Betul. Menurut lo itu? Karena kita diajarinnya begitu. Diajarin itu atau masyarakatnya harus kayak gitu? Betul. Diajarin begitu dan juga masyarakatnya menerimanya yang begitu. Karena bayangin kita yang udah begitu aja masih banyak orang yang nggak menerima roasting, Rik. Kita udah yang begitu tuh, udah yang sehalus harus naikin dulu nih baru jatuhin. Orang-orang kayak gila kurang ajar banget sih ngerostingnya. Aduh masih ada aja. Kalau nonton Kevin Hart mah. Makanya reaksi gue pas nonton ini anjing ini kalau komik Indo replikasi ini ya semuanya kena cancel itu. Betul. Dan Shane Gillis kan emang gak identik dengan rasis kan. Shane Gillis itu lucu banget. Gue baru notice dia. Dia tuh yang jadi ini ya, yang jadi Trump di Kill Tony ya. Anjing, gua gak nonton Kill Tony semuanya sih, gak notice gua. Oh, lu gak nonton Kill Tony? Kill Tony ada yang impersonate Trump. Ada episode Kill Tony, ada yang komik impersonate Trump. Itu Shane Gillis? Kayaknya dia deh. Coba ya gue cari ya. Kayaknya, karena ada mirip-mirip juga. Oh iya betul anjir. Oh iya. Iya itu dia tuh. Itu Shane Gillis. Itu Shane Gillis. Oh dia waktu jadi Trump aja lucu banget ini. Apa? Nadanya mirip banget dan impersonate pure. Iya dan lucu dan jago deh komen-komennya. Dan ini jokes dia yang kan dia abis Tom Brady dia nge-MC. Betul, nge-host deh. Dia bilang Kevin Hart tuh abis tampil di Riyadh. Yeah. Dan masyarakat Riyadh Saudi Timur Tengah seneng karena mereka ngerasa Kevin Hart kayak monyet di film Aladdin. Tuh anjing. Itu abu. Gitu anjing. Itu mah gak bisa ya gitu ya. Anjing itu kan rasis ya. Rasis banget itu. Kok mereka bisa ya? Dan itu direct loh. Iya. Kulit hitam monyet kan salah sesuatu yang gak bisa tuh diasosiasiin gitu. Gak boleh lah. Gak boleh Gak gitu. boleh. Tapi di situ ya emang. Ya cara Kevin Hart juga sih. Gue shock pas dia. Iya benar. Anjing dia. Gue juga. Anjing ini kan monyet ya. Iya. Abu. Yang lucu tuh gitu dong deh. Lucu aja. Shane Gillis keren sih dia ngebawainnya. Dia tuh sebenarnya secara posisi tuh emang komik yang udah naik juga kayaknya ya. Tapi dia kayak di levelnya Mark Norman gitu-gitu. Betul. Tapi secara skena dia belum terlalu. Jadi dia masih
ada respect-respectnya nih sama senior-senior ini gitu. Bahkan ada dia ngecengin ini aja. Suaminya Sheryl Underwood dari jembatan. Dia terakhirnya kan dia calling, gue udah telepon dia kok sebelum bawa ini nih. Dia ceng-cengin suaminya dia mulai itu anjing gitu deh. Sheryl Underwood juga respect banget, apa selalu gitu. Enggak, kan gara-gara Shane Gillis itu Tony yang anjing. Gue tetanggaan sama Sheryl. Dia tiap malam main piano apa main musik gitu berisik 2 jam. Dan gue tahu suaminya bunuh diri di tahun ketiga pernikahan. Kata Tony, gue salut dia tahan selama itu. Anjing banget, gila. Dan itu kan trauma yang ini ekstrim. Betul. Tapi si serialnya juga kan si Shane Gillis bilang dia udah jadi komika Kristen. Mungkin dia udah lebih dekat ke agama juga, jadi lebih berdamai juga dengan keadaan itu. Oh, atau mungkin karena Kristen ya, jadi dia percaya suaminya bakal bangkrut. Oh iya, udah bersama Bapak. Iya, bisa jadi. Oh iya, Shane Gillis nih, yang dia hosting di awal. Dia ngasih konteks Kevin Hart hidup sendirian, orang bapaknya pergi gara-gara kokain kan. Yang mana itu lebih bertanggung jawab daripada ninggalin anak demi Jumanji 3. Dibalas dia syuting Jumanji. Bagus. Craft itu gue suka. Iya, craft-craftnya ada jokes-jokes yang di craftnya memang. Tapi pengantar-pengantarnya itu loh, jokes-jokes yang ngasal lemparnya tuh banyak tuh. Orang dan memang bertaburan. Betul, dia juga yang aja gue baru kepikiran tadi sih tuh. Gue apa nggak ada di catatan gue gitu-gitu tuh. Ada banyak banget tuh. Gila. Nah, maksud kan Tom Brady opening, Shane Gillis nge-host. Jeff Ross gimana menurut lo? Jeff Ross Master Ross General Master. Ya, General Ross ya itu. Iya, Ross General Roasting gitu. Iya, biasa aja sih kalau menurut gue roastingnya. Di sini biasa aja. Di sini biasa aja. Betul. Gak tau gue juga kenapa. Sembuh dari cancer. Kalau kata Kevin Hart kan Jeff Ross kena cancer, terus Kevin Hart yang nyemangatin dia sembuh kan. Oh gitu. Iya. Oh iya, si Jeff Ross cerita dia yang nyuruh Jeff Ross buat cek ke dokter dan operasi tuh malah Kevin. Itu Kevin Hart kan. Tapi maksudnya kalau misalnya masalah itu dan dia respect ke Kevinnya oke lah. Ke yang lainnya harusnya kan dia bisa juga lebih keras dong. Ya, dia keras yang ke Pete Davidson. Oh, Pete itu bapaknya adalah salah satu korban 9/11. Bapaknya damkar. Betul. Dan nyelamatin korban 9/11 dan dia meninggal juga di situ. Terus kata Jeff Ross anjing. Yang cewek ya. Dia itu cuma tidurin cewek-cewek yang nilainya 9 sampai 11 lah. Goblok. Beat awalnya adalah Jeff Ross dapat semua pusi yang harus bapaknya dapat gitu kan. Oh, Pete, pokoknya bilang Jeff Ross tadi. Iya, Jeff Ross bilang gitu. Jeff Ross bilang Pete dapat semua pusi yang harusnya bapaknya dapat. Dan dia masih respect ke bapaknya, jadi selalu memilih cewek-cewek yang nilainya 9 sampai 11 lah. Goblok. Anjing. Itu doang catatan gue tuh yang Jeff Ross. Cuma beat itu. Yang nempel, sisanya oke, dia ngecengin Kevin Hart ngefans sama Eddie Murphy, tapi Eddie Murphy nggak datang kan. Terus dia pakai baju kayak gini. Ekspektasi gua Eddie Murphy datang. Pas dia ngomong gitu, ekspektasi gua, abis ini Eddie Murphy nih. Ternyata nggak juga. Ya, ternyata bener nggak datang. Emang. Biasanya gitu kan. Iya. Dia nggak ada, karena yang pas Tom Brady gitu. Ada apa? Sebelumnya tuh nama Tom Brady ke-mention, dikata-katain lah Tom Brady jelek bla bla bla. Tiba-tiba Tom Brady-nya keluar. Oh, yang awalnya. Iya kan si Kevin ngata-ngatain Tom Brady cengeng itu kan. Tahu-tahu Tom Brady keluar. Nah, makanya gue kira pas dia ngomong Eddie Murphy, gue pakai baju kayak Eddie Murphy-nya keluar, aja serem itu. Legend keluar, anjir ternyata kagak. Ya udahlah, kita biasa saja. Emang secara gap jauh banget kali dia. Walaupun harusnya gue kan ngeliat di Riot Kevin itu community black people tuh emang segitu ininya ya, eratnya gitu ya. Tapi
Ternyata kenapa Eddie Murphy nggak gitu ya? Emang apa karena gapnya terlalu jauh ya? Atau ya entah waktu atau udah lama nggak stand up yang nggak tahu. Atau bisa jadi Eddie Murphy udah pasti mahal. Betul, ya juga ya. Kayak gitu. Terus habis Roastmaster General Naim Lim. Naim keren tuh. Penulisnya Kevin Hart. Betul. Nah dia tuh yang komik Indo banget. Kenapa? Enggak, roastingnya dia tuh roasting komik Indo banget. Bener. Iya kan, kayak yang dia bilang, gue udah 25 tahun ngikut Kevin Hart, terus gue seneng diajak acara ini karena dia mau ngangkat karir gue. Yang mana kalau lu mau ngangkat karir gue, lu ngajak gue main film 15 tahun yang lalu. Iya betul. Lu gitu kan? udah bikin Red Along. Tapi lu gak pernah ngajakin gue. Betul. Dan dia bilang Kevin Hart lebih cinta karir daripada istri. Oh iya. Makanya selingkuh mulu. Itu. Iya. Terus apalagi si Naim ada yang dia nyerang roster lain tuh. Siapa ya yang diserang mulu? Yang apa bikin orang ini juga Apa? Siapa tuh? Si Naim, pas Naim. Siapa? Gue lupa. Udah pasti ceng-cengan biasa kan? Apakah ini kali ke Dave Chappelle? Oh ke Dave ya? Ke Dave Chappelle itu yang closing. Oh iya tuh. Yang katanya bayarannya mahal kan? Terus akhirnya gara-gara kita bayar Dave Chappelle terlalu mahal, Netflix bayar Dave Chappelle terlalu mahal. Kita bayar Netflix naik setiap 3 bulan. Iya betul. Iya. Terus terakhirnya gue nggak yakin Dave Chappelle tuh homofobik. Karena dia nikahin ladyboy Filipina gitu. Kan itu istrinya. Oh iya anjing gue tengok istrinya Dave. Bukan Dave Chappelle jauh itu istrinya di bawah aja. Gila bet. Udah baru abis itu udah closing tuh di situ. Keren. Naim. Dan ini gue nggak tahu kenapa. Anjing. Apa? Dia kayak satu-satunya anak yang dari Michael Jackson jenguk pas di rumah sakit yang selamat. Anjing. Iya. Maksudnya kayak anak cancer. Tapi masih hidup terus. Enggak, apa sih jokesnya yang ini kan? Ini Michael Jackson jenguk di rumah sakit yang selamat. Yang selamat. Karena Michael Jackson itu pedofil. Oh, ke situ arahnya. Pedofil. Dugaannya. Iya, dugaannya. Walaupun kalau kata Chris Rock fakta. Dave Chappelle lah ngebela. Nggak tahu lah. Urusan black community lah itu, bukan urusan kita. Chelsea Handler nih sering banget diserang-serang deh. Chelsea Handler itu cewek, terus ya udahlah emang bitches banget lah. Oh gitu, personanya. mudanya itu gitu. Ini Persona komik enggak? juga deh. Personanya. Oh personanya. Kan kelihatan juga di sini. Iya. Maka dikatain lacur gitu. Iya. Dia ininya ceritanya tentang dia having sex sama 50 Cent. Terus gue lupa ini jokesnya siapa. Chelsea itu saking tuanya ya. Itu belum gitu sama 50 Cent. Namanya masih 50 apa gitu. Masih di bawah. Iya. Masih muda banget. Iya. Kayak itu di awal-awal deh. Sebelum Chelsea naik. Iya betul. Kayak Naim kalau nggak salah. Bisa jadi. Lupa Pak. Terus habis Naim? Udah habis itu Chelsea Handler. Oh Chelsea Handler. Dan dia mau ngasih apa? Dia nggak terlalu banyak blue sih. Gue ngerasa Chelsea sama Nicky Glazer bagusan Nicky Glazer kalau ngerosting. Oh, itu tapi dua nama itu memang yang di notisi Shen bahwa roster cewek yang tajam tuh dua nama itu kan. Kenapa kita nggak ada Nicky Glazer karena ada Chelsea Handler. Ganti-gantian. Karena Nicky Glazer tuh gimana ya? Dia ngerosting bagus banget. Tapi kalau stand up cuma ngomong jorok aja gitu. Oh gitu. Ya, jadi kalau roasting bagus. Gue lupa dia ngerosting siapa nih di Comedy Central. Si Nicky Glazer. Ada yang di roasting tuh suka impersonate. Terakhir kali si orang ini impersonate adalah Robin Williams. Kata Nicky, gue berharap dia dia impersonate Robin Williams sampai akhir hayatnya.
Karena akhir hayatnya Robin Williams bunuh diri kan. Berharap dia akan terus jadi bunuh diri. Anjing. Itu Niki tuh. Gua kebayang satu nama sih yang roasting bagus tapi kalau stand up ngomong jorok doang. Siapa tuh? Di Indo jangan dong. Oh, di Indo. Iya, kebayang dong. Stand up roasting bagus tapi kalau stand up ngomong jorok doang. Banyak kan ngomong jorok, banyak ngomong joroknya lah. Siapa? Ah udahlah. Ayo tar aja deh. Nanti aja. Iya, iya. Sebenarnya kita nggak mau bahas Indo kan, tapi gue sempat lihat komen banyak yang request Indo kan. Oh iya benar. Iya. Rencananya ada bahas yang Indo ya bang. Ntar dulu dah gue. Kalau Indo mah ntar nyari musuh namanya gak ya. Iya. Makanya. Dulu soalnya pernah ada momen-momen di stand up Indo yang orang bikin review-review dari show namanya dibawelin Dennis dulu. Iya. Under Komtung. Itu memacu keributan waktu itu. Karena terakhir tuh yang direview sama si Dennis jelek adalah show-nya Bang Adri dan kawan-kawan Wana. Oh, Wana. We are not alright. Bang Adri, Kuku, Kamga sama siapa gitu. Itu dibilang kurang waktu itu. Kalau nggak salah ya. Yang bilang siapa? Dennis. Dennis siapa sih? Gue lupa. Ada sosoknya sebenarnya. Oh iya. Tapi gue lupa siapa orangnya. Namanya bahkan. Soalnya itu ada kayak waktu gue awal-awal gue gabung di Komtung. Jadi gue belum ikutan dalam hal apa kreativitasnya, gue belum ikutan dalam produksian itu juga, gue nggak ngerti. Belum tahu yang dia siapa ya. Jadi ada orang yang memang ceritanya anon, makanya makin nama dibaulin Dennis supaya nggak ketahuan siapa orang aslinya saat nonton acara gitu. Tapi orangnya cewek, gue inget tuh cewek, siap lupa gue. Tapi nggak tahu. Oke lah. Terus nah kita nggak mau kayak gitu. Kita nggak mau. Jadi, tar aja dah. Jadi tipis-tipis menyentuh saja. Nah, oke, Chelsea Handler. Apa yang lu suka bang? Menurut lu? Apa ya? Aduh, gue lupa Chelsea nggak ke highlight. Nggak ke highlight. Justru malah pas orang-orang ngecengin dia. Iya banyak banget orang-orang ngecengin dia. Gue nempel justru banyak dia 3. Yang pertama dia mau ngelakuin hal yang orang kulit putih jarang lakuin ke kulit hitam. Apa tuh? Ngasih kredit ke Kevin Hart. Karena Kevin Hart keren bla bla bla. Itu jokes yang itu sama ini. Kan banyak yang jadi buzzer di situ ya. Komik di situ banyak yang jadi buzzernya Trump. Halus nggak halus lah. Terus kata Chelsea, gimana rasanya sekarang pemimpin lu mau bikin wajib militer buat perang di Timur Tengah, dan lu semua kayak pecundang keriat cuma buat komedi festival. Oh iya, ngecengin yang komik-komik berangkat. Jadi ternyata yang barengan sama Dave Chappelle tuh ada banyak ya. Pete juga ikut. Iya, Pete, Kevin Hart ngikut. Kevin Hart ikut, Dave ikut. Ternyata banyak yang keriat festival itu. Tapi ya, banyak juga di antara komik-komik mereka yang kayak nolak. Gue gak mau sono gitu-gitu. Idealis. Kalau kata Saint Gillis, gue bermoral gitu. Iya. Yang Pete cuma ketawa-tawa aja. Iya. Sama yang Chelsea ngatain ini anjir. Tony ini adalah wujud dari kalau kenapa cewek nggak bisa aborsi. Mas lagi. Anjir. Maksudnya dia adalah hasil anak yang harusnya diaborsi gitu. Dan tanpa konteks awal lo itu. Emang. Gak ada konteks awal tuh tiba-tiba. Tony dari Philadelphia atau dari mana gitu. Daerah itu aborsi masih ilegal. Ya hasilnya begini. Tony adalah wujud anak kalau aborsi itu susah gitu aja. Iya, makanya ternyata roasting segila itu aja, sesimpel ngatain gitu, nggak yang harus angkat fakta, dikemas, naikin, jatuhin. Tapi nggak tahu ya. Jadi kayak ini nggak sih bang, kalau cuma ceng-cengan kayak gitu tuh harus ekstrim banget. Cuma ada masanya orang bakal bosen. Kalau misalnya roast kedua lah, diganti Dave Chappelle, roast Dave Chappelle. Jokesnya pada begini-gini juga gitu, ceng-cengan gitu aja. Lama-lama bosen nggak sih? Berulang. Beda gitu? Nggak tahu, feeling gua. Beda dengan kayak yang di Indo yang ada fakta baru, ada kerap baru gitu. Jadi sustain. Mungkin juga ya, tapi atau itu yang mungkin menjadi alasan
kan dari Ross Tom Brady ke Ross ini Kevin Hart jauh nih jaraknya. Ya. Terakhir Ross-Rossan Netflix kan Tom Brady kan. Jaraknya lumayan gitu, jauhnya gitu. Enggak, tapi Atau mungkin bisa dijeda-jeda juga. Misalnya Tom Brady kulit putih, habis itu Kevin Hart kulit hitam, kulit putih lagi siapa? Matrixnya bukan itu, tapi formulanya jadi ketebak. Tapi kan emang dari Tom Brady mungkin juga udah begitu juga jokes-jokes. Iya, dari Tom Brady udah. Iya. Tapi nggak bikin bosen di sini gitu. Iya, gue nggak tahu matrixnya apa. Gue takutnya itu doang dibayangin. Iya. Lama-lama bosen lah jadi cuma. Karena exaggerated itu emang gokil juga. Apa berlebihan itu emang lucu aja ya. Ya yang itu saking hitamnya kayak jalan hitam, bahkan kayak lumpur dikasih nyawa kan ada gitu-gitu tuh. Yang kata Jeff Ross, dia nunjuk Kevin Hart kayak siapa gitu yang artis tapi kerdil anjing. Iya. Kayak gitu kan. Terus saking pendeknya lu kayak dia kayak gitu. Oke, lama-lama nggak tahu sih, lama-lama bakal habis. Nah, habis Chelsea itu ada Lizzo jujur paling gak memorable buat gue. Paling gak memorable ya. Enggak. Gue cuma suka pas dia bawa orang kerdil masuk dan pakai baju Jumanji, pakai bajunya film-film Kevin Hart. Udah setelah itu jokesnya kayak oke. Iya, lewat aja gitu. Apalagi setelah itu ada Draymond Green. Nah, ini dia pembasket ya. Pembasket betul. Dan hostingnya bagus. Gue suka. Oh, bener-bener yang ngakuin juga dia ditulisin kan. Ya betul, tapi dengan fit dia delivery-nya apa? Relatif bagus lagi. Iya. Apa jokes yang dari Draymond Green? Oh, Draymond Green pernah dicengin sama siapa ya? Menaim apa sama siapa? Draymond apa sih Draymond namanya? Itu kayak gabungan dari dua nama. Iya. Enggak, itu dibahas sama Big J ya? Apa sama Tony gitu. Oh. Karena itu cuma ngambil nama Raymond. Enggak, itu sama The Rock. Gue belum sampai The Rock, belum nongol. Oh, belum ya? Ada Draymond, Andre sama Elman. Enggak. Oh enggak, kalau itu The Rock karena ibunya bingung anak siapa anjing. Iya. Maksud banget. Jadi gue pikir cuma sekedar jokes nama. Nama lu kayak nama ini digabung sama nama ini. Ternyata gara-gara ibunya bingung. Ini anaknya siapa ya? Enggak. The Rock lebih anjing ngecengin Draymond. Oh, apa? Orang tua lu tuh kayak males namain lu. Cuma kayak nama Raymond dikasih D. Jadi kayak The Retard. Jadi nama lu Retard dikasih. The Rock ngomongnya gitu. The Retard. Lizzo. Kali gak tau Lizzo. Lewat-lewat aja gua. Iya, udah kan Draymond apa? Lo yang dulu dapat. Abis enggak dong. Abis Lizzo ada Pete nih, ada Pete Davidson. Oh, Pete dulu berarti ya. Pete Davidson. Pete Davidson. Yang ini dia ngecengin Tony, katanya Tony itu udah kayak cheerleader. Iya, kan ditembak kan? Yang ditembak itu. Oh, cheerleader. Kadang dia katanya Tony ngebiarin cowok ejakulasi di tenggorokannya. Terus please kill Tony. Kill Tony adalah acaranya Tony kan? Diterjemahin secara harfiah aja. Kill Tony kan. Yang Pete kayaknya ada yang ngatain Draymond tuh hitamnya hitam banget deh. Kayak dia kebakar sama Suns. Ini klub basket ini lawannya dia gitu. Oh iya itu betul. Itu betul Pete. Kan kayak gitu tuh. Kayak cuma hitam banget kayak kebakar. Ya walaupun konteksnya dapat ya Suns, bukan kayak kita sekedar lu hitam kebakar matahari nggak gitu, tapi emang enggak. Tapi dia ngatain Cheryl apa? Cheryl ngisi acara Emmy di siang hari. Karena kalau malam nggak ada lihat. Anjing. Iya, parah. Dan Pete Davidson kan komik yang sebetulnya craftnya bagus, tapi first time gue nonton dia ngecengin Louis C.K. kan. Jadi nggak tahu kenapa jadi kayak gue males nonton dia. Kayak nggak ada masalah juga sebetulnya, tapi kayak males aja gitu. Betul.
Nah, cuma di sini karakternya bagus. Bagus dia. Emang standarnya Gue bagus. tapi nonton dia emang pertama kali show pas spesialnya dia kayak dia kan terkenal mabokan juga. Komiknya maksudnya narkoba Iya, ini. iya. Kan dia dimarahin sama si K juga gara-gara lagi kerja malang gelo. Iya, gitu-gitu. Jadi waktu gue nonton spesialnya dia kayaknya lagi tinggi-tinggi juga tuh. Jadi delivery-nya agak ngaco Dan gitu. beler kan? Iya, tapi bagus. Kelihatan. Dia ceritain yang dia sama Taylor Swift sama Ariana Grande anjing bagus banget. Makanya banyak cerita ini kan yang Dia- dicari-cari. Iya, Lu lu di player lu ada apa sih sampai si cewek-cewek itu pada mau? Karena dia dapetnya Kardashian, keluarga Kardashian. Taylor Swift pernah, Ariana Grande pernah, gila tip itu. Anjing. Tapi di sini di show ini justru Pete itu yang paling dikit ngeroast Kevin Hart. Iya. Dia kan cuma ngabisin dibahas semua. Kevin Hart cuma kayak oke lu kayak funky pop udah kayak funky popnya Draymond. Jadi Draymond kan kulit hitam juga. Kalau dibikinin funky pop boneka jadinya Kevin Hart. Udah bisa itu close. Kenapa ya di Kevin ya? Terlalu respect kali. Kayaknya nggak nemu aja deh. Masa alasannya gak nemu aja orang udah di acaranya itu yang datang kutuk gue nggak ada deh buat Kevin deh. Dia acaranya Kevin. Gak tau gue personal nggak suka Pete. Iya maksud gue alasan mungkinnya kayaknya lebih mungkin yang kayak misalnya respect atau segen itu kan lebih masuk akalnya dibanding nggak nemu. Ya nggak mungkin aja masa lu nggak mikirin harusnya jokesnya di situ yang paling banyak gitu loh. Enggak, tapi kalau argumen adalah respect, Cheryl tuh jauh lebih senior dari Kevin Hart kan. Dan dicenginnya kayak gitu. Yang Sarah Underwood, dia lebih senior dari Kevin. Lebih senior secara usia lah. Oh iya. Kayaknya makanya dibayangin kayak nggak nemu atau ya udah durasi. Jadi karena dia ngabisin buat semuanya. Jadi kayak wah ini kebelet closing nih. Jelas closing ini aja gitu. Nggak tahu sih. Habis itu? Habis itu Draymond. Oh baru Draymond. Habis itu Draymond yang jokes dia main basketnya Kevin Hart payah. Saking payahnya Kevin Hart pernah bilang ke gue pura-pura meleset dong. Terus ya udahlah, semua orang kadang-kadang ngebuang peluang kan. Kayak lu ngelepas Oscar gitu. Udah. Gue dari Draymond yang gue inget ini juga ada jokes. Apa? Si Kevin Hart main poker tolol. Jadi dia selalu kalau dapat kartu, gue dapat kartu bagus nih, tapi lo masih tahu kalau itu bohong. Nah itu akan sama ketika dia akan bilang next special gue bakal bagus. Ya makanya bagus nih. Jokesnya bluffing ya kan, Kevin itu sering banget bluffing dia kalau main kartu gue bagus deh pasti jelek. Tahu kayak kalau dia bilang show gue berikutnya pasti bagus pasti jelek. Anjing lucu banget. Tapi gambarin Kevin Hart itu karyanya so-so, tapi jago jualan kan. Iya. Terus habis Draymond Big J bagus loh Big J suka gua betul. Big J anjing yang dia ngomongin. Yang mana? Kate. Ngomongin Kate seniornya mereka. Iya. Dia bikin grafis udah mati. Terus kameranya fade out jadi ada di bangku penonton. Kata Kevin sih itu pasti itu. Lucu banget. Karena sih, lo tau gak sih Kate kenapa udah stroke nih? Lo tau gak dia pernah yang di Kevin dapet Mark Twain jadi stroke. Jadi setapnya adalah kita punya mentor yang sama. Tapi sayang dia udah nggak ada. Kita nggak bakal sebesar ini kalau nggak ada orang. Iya. Ya almarhum Kate Robinson. Baru ada grafis. Duduk di bangku penonton 3 menit kan tahi masih hidup anjing. Oh masih hidup bukan si ini atau si J. Oh masih hidup, gue kira udah mati. Aja gue juga suka banget. Jago sih. Dia suka banget kayak gitu. Sama yang ini. Dia temenan sama Kevin Hart 28 tahun. Iya. Enggak sih, gue cuma temenan 5 tahun awal. Karena pas terkenal Kevin Hart gak mau di WhatsApp. Bangsat dia anjing. Star syndrome dia. Gak pernah balas WhatsApp gue. Termasuk ketika gue bilang terima kasih udah diajak di acara ini, jadi gak dibalas. Tapi sempat dibalas.
Kevin Hart sempat nelponin dia pas dia kena bencana itu kan. badai, rumahnya kena badai, hancur dia. Dia miskin lah keluarga. Baru Kevin Hart nelponin, gengsi gua nggak dibalas. Gua nggak angkat gua nggak mau ngerepotin, gua nggak mau punya utang. Baru habis itu masuk ke mentornya nelpon. Akhirnya si Kate yang ngobongin. Anjing itu terlalu lucu. Kate yang bilang ke gua, angkat Jay, Kevin mau nelfon sama lo katanya. Angkat aja. Enggak, gua nggak mau aja. Dia mau ngasih lo duit, itu mau nolongin lo katanya. Enggak, gua ribet, ntar gua nggak bisa ganti. Enggak, dia mau ngasih lo $10.000. Waktu dia $10.000 tuh anggapannya gede tuh. Berapa miliar gitu. Oh tuh nggak mau gua lah ini. Terus kata Kate tuh, anjing itu kalau dari Kevin Hart mah cuma dikit baik. Kalau segitu mah hitungannya dikit. Karena dia nggak main banyak film. Betul, dia banyak film, cuma ngasih lo segitu dikit tuh nggak usah lebay lo, terima aja. Akhirnya diambil. Akhirnya terima. Dia bikin ya udah bisa hidup lagi. Iya. Ada apartemen baru dan dia ngelakuin hal yang kayak Kevin Hart lakuin. Ninggalin istrinya pas sukses. Emang iya dia ada jokes itu ya? Anjing, lupa gue. Udah jadi tinggalin istrinya ya. Gila Big J. Terus. Abis itu Tiana Taylor. Yang St. Gilles Prison. Gak dateng. Iya. Tapi udah ada Kirim surat. Ini yang bakal bacain Tiana Taylor. Iya, Dia juga. Udah pamer-pamer pencapaian. Terus ya Kevin Hart, It's My Little Idol. Udah itu. Keluar lagi dia. St. Gilles. Untung cakep. Karena nggak lucu. Tapi St. Gilles nafsu beneran aja. Jadi ternyata St. Gilles tuh demen sama cewek-cewek hitam, Bri. Kan soalnya dibahas sama si Cheryl tuh. Kayaknya sih kalau City St. Gilles demen beneran tuh sih. Orang si Cheryl Andre bilang St. Gilles lagi ngaceng-ngaceng nih karena sini banyak banget cewek hitam. Iya, si Cheryl juga gila itu. Yang ini kan awalnya lu ngeceng-cengin gua gini. Gua tahu lu pengen mengek gua. Iya sih. Kayaknya itu tuh background kenapa St. Gilles ke Tatiana begitu tuh. Karena dia demen kayak sama cewek kulit hitam. Terus. Abis itu Tony Hinchcliffe. Tony tuh roastingnya tak. Iya, dia yang paling padat itu. Paling padat. Dia nggak yang banyak bertele-tele. Jadi memang bener kalimatnya tuh udah di part perkata tuh langsung dak. Gila tuh. Dia kayak Regen pas nge-roasting Vico. Di MLI. Oh, iya. Yang Vico kebanyakan ngomong anjing. Iya. Dia kayak gitu. LPM-nya kayak gitulah. Iya. Ngomong dikit dar. Favorit gue Tony. Oh, sama lu. Sama. Apa yang lu inget apa? Aduh, tapi gue baru banget nonton di rumah ya Tony tadi. Apa ya yang ini tadi dia? Apa yang lo catat apa dari? Yang gue catat dari Tony 2. Orang-orang bakal manggil Kevin Hart itu dengan lower third and word. Oh iya, ini lower case. Iya, lower case and word. Iya. Caranya kecil. N kecil. Sama yang ini. Gue tahu temen lu nggak banyak. Temen kulit hitam lu nggak banyak. Karena nggak ada ngelarang lu pas bikin restoran vegan. Betul, anjing lucu banget. Saking jeleknya restoran vegannya ini tuh sama kayak filmnya dia. Lu nggak usah nonton sampai akhir atau nggak usah datang buat tahu itu nggak bagus sih. Sama kayak filmnya. Dan nggak tahu ya, gue ngeliat dia tuh ini tenang, kalem tapi taktis banget anjir. Gue nggak nyatet pas dia ngeroast yang lain sih. Dia yang roasting yang lain gue inget tuh ada ini. Jeff Ross kayak hantu strawberry cheesecake. baju merah, kulit putih, hantu strawberry cheesecake apa gitu, pokoknya hantu setan ini makanan strawberry dah lucu banget aja. Tony Hinchcliffe, apalagi ya? Oh Tony ada juga tuh Tony. Tapi emang padat banget. Iya. Dan banyak banget yang nonton. Pak, ya LPM itu padat banget. Kayaknya dia termasuk catat, semua harus gue catat. Betul. Dia kayaknya si Tony itu termasuk ke orang-orang yang komik yang kalau ngerosting keras dan jahat dan kejam, sehingga ketika lagi yang giliran yang lain orang-orang sering banget tuh nyerangin si Tony.
ketika ini nyerang ke Tony itu banyak banget tuh. Termasuk si Sheryl Underwood juga nyerang ke Tony. Kan yang ditarget cuma 3 kan? Paling yang banyak ditarget. Sheryl, Tony sama Chelsea. Iya. Paling banyak. Aji siapa sih? Gue lupa ini. Ini kayaknya jokesnya kan setelah ini Sheryl kan? Yang dia bikin tebak-tebakan. Ya udah Sheryl kan. Kita tahu bitches banget lah. Gayanya pelacur banget, terus sering having sex bla bla bla. Dia bikin tebak-tebakan. Siapa yang paling banyak dapetin kulit hitam? Iya, antara gua atau Chelsea, kan gitu. Chelsea. Gua sama Chelsea siapa paling banyak? Kan karena Chelsea kan sering juga tuh tidurin cowok kulit hitam. Siapa paling banyak dapet cowok hitam, penis cowok hitam? Gua sama Chelsea. Iya. Jawabannya adalah Tony. Langsung masuk. Dia kan kesorot kan Aji orang bagus. Aji lucu banget. Sama ini, kan habis Tony Sheryl. Dia bilang terima kasih akhirnya dia bisa ngomongin beberapa kata kayak draw, betul, cebol dan retard. Kevin Hart ditunjuk ke Kevin Hart katanya, enggak lu bukan cebol, lu yang retard. Oh bukan ini gini kan. Kita sekarang udah bisa ngomongin dwarf, kita udah ngomongin retard gitu. Enggak, tenang Kevin, gua ngomong dwarf nggak maksudnya ngatain lo. Oh iya. Tapi iya gua ngatain lo Sen pas ngomongin retard. Startnya kan diserangnya ke Sen. Oh ke Sen ya? Ke Sen. Retardnya. Semua bukan ke Kevin. Bukan. Aji gue pikir. Gue nangkep itu ke Kevin aja. Sen kan mukanya gitu kan kayak onak-onak ini apa ABK putih-putih culun gemuk gitu kan terangnya Sen. Oh berarti Sheryl yang ini yang dia cerita pernah having sex sama Kevin Hart. Itu banget. Terus klarifikasi kan sebelum nikah. Dan ternyata Kevin Hart apa namanya kalau lagi having sex suka teriak-teriak. Ini dia bilang gini, kalau lu nyangka Kevin Hart di filmnya dia berisik, terlalu banyak ngomong, kalau lo tahu pas lagi having sex dia lebih berisik lagi. Dia teriak-teriak gini. Sampai gue bilang gue suruh diam. Jangan sampai orang tahu kalau gue lagi nonton filmnya. Gue takut orang nyangka gue lagi nonton film lo, goblok aja. Itu sampai orang standing applause tuh pas jok itu tuh. Gila semuanya. Dan yang gue salut ya. Karena dia Hartnya support. Betul, karena itu kan dia dia kayaknya ada masalah di memori. Jadi dia pakai prompter. Jadi pas udah jokes itu Kevin udah ngeliat duluan. Jadi si Sheryl Underwood bilang aja gue harus ngomongin ini nih gitu, gue harus ceritain ini nih. Dia Kevin cerita lu ngomong, dia udah geli duluan sama jokes itu. Jadi mereka udah pada lihat nih dua orang ini nih, responnya lucu banget. Iya dan Sheryl gue pakai prompternya majuin gitu. Iya. Jadi pas beat itu si Kevin udah lihat nih punchline-nya, jadi kayak anjing nih lucu banget nih. Udah lu ceritain saya dulu kanan. Iya, jadi pecah banget anjing. Sampai tadi ngepost semuanya. Dan dia ngebalas semua roastingan orang tentang dia kan? Iya. Maksudnya nggak dibalas satu-satu, tapi penampilan dia tuh ngebayar semua betul. Orang ini aja Sengil saja presentnya sempet yang dia komik Christian ya sekarang, jadi ya bisa aja dia nggak lucu gitu kan anjing saking ini ya sama komik-komik beragama. Dan ternyata boleh ternyata boleh buat apa namanya komik kan, kalau di sini tuh kayak komik belum naik mah support aja. Sengil tuh bilang nih kemungkinan nggak lucu. Iya anjing. Boleh ngejatuhin mental. Boleh. Ternyata bisa. Iya. Terserah dia aja gitu. Abis itu Regina Hall enggak. Regina Hall bagus ya. craftnya menarik. Dia tuh Gue seolah-olah kayak selesai nih sampai Sheryl nih gue nih. Regina tuh seolah-olah kayak bisa ngobrol sama almarhum ibunya. Jadi ibunya ngirim-ngirim pesan gitulah ke dia. Kayak
gue berharap pengen nonton filmnya Kevin tapi nggak bisa karena ini surga. Nggak ada yang jelek-jelek di surga. Tapi tenang, bapak lu nonton Di neraka. bapak aja di neraka aja. Bagus juga. Apa namanya, kayak dia ngeceng-cenginnya tuh semua orang sekitarnya tuh diceng-cengin gitu. Kayak ibunya Kevin Hart nitip pesan ke dia, bilang Tiana jangan naik karena Tiana pasti nggak lucu. Oh iya, ini metain ya ininya. Dimetain terus, suruh Kevin Hart jangan ke Las Vegas karena dia tahu ujungnya bakal selingkuh. Kalau lu mau ke Las Vegas periksa ada kamera apa enggak gitu. Sorry Kevin, gue gak nyampe itu ke lu. Jadi dia cuma ngeceng-cengin, tapi karena ada payung, punya ilmu gaib, bisa ngomong sama arwah, jadi menarik gitu. Keren. Terus udah dia langsung ngebahas isunya Kevin Hart dengan Cat Williams. Dulu kan ini sebelum ada konten ya, jauh banget gue bilang gue gak suka Cat Williams gara-gara Kevin Hart wannabe. Ternyata di sini ketahuan. Idolanya Kevin Hart adalah Cat Williams. Oh, jadi Cat Williams tuh senior Kevin Hart itu kan. Dan Kevin Hart ngikutin dia plus lebih sukses. Oke. Jadi suka ada beef. Suka ada saling senggolan. Dibahas dikit tuh sama Regina dan akhirnya di-present lah Cat Williams. Oh, jadi tamu ini dia apa? Spesial. Oh, nggak tahu Kevin Hart ada Cat Williams. Anjir, keren banget. Dan semua tepuk tangan gitu. Iya. Karena yang nonton udah tahu kan perseteruannya mereka. Oh gitu. Oh, kalau di sini siapa kalau di sini yang gitu ya? Jangan dong. Iya, yang orang tahu juga. Lu sama Ernest dulu. Anjing kenapa kena jadi gue? Yang lain yang lain. Yang nggak tahu gue yang lain. Ya kira-kira gitulah ya. Oh gitu ya. Oh yang lain. Lu sama anjing. Gua lagi aja. Gua lagi terus. Yang lain emang kayak nggak ada, gue doang. Nggak tahu gue yang lain bang. Iya terus. Ya udah tiba-tiba. Oh Muslim mau Bang Boris. Iya kan, tata Muslim mau Bang Boris. Iya, itu orang tahu dong. Iya. Terus. Ya udah abis itu dia ngebahas lah. Dia ngebahas Kevin Hart ngikutin gua terus. Semua film lu tuh harusnya gua. Kevin Hart ngambil jatah film gua, tapi gua nggak mau karena Kevin Hart adalah budaknya Hollywood. Dia diceng-cengin gitulah, dibuka statement lama. Sampai dia bilang N-word buat Kevin Hart tuh bukan nigger, tapi no. Karena ini nggak pernah bisa nolak aja. Selalu iya. Anjing lu udah kayak budak gitu-gitu, teriak-teriakan nggak jelas. Tapi haru abis itu. Terharu. Oh, apa tuh? Karena kayak gue soalnya ada sempat potongannya gue lihat di Cat Williams di Twitter dan bagus juga tuh yang pas potongan itu. Yang mana? Aduh, tapi gue lupa. Terus coba. Abis itu Cat Williams selesai kan? Nah, karena dia spesial jadi nggak duduk di kursi roster. Oke, langsung dia cabut. Dia mau balik ke backstage. Sebelum dia lagi jalan balik, Kevin Hart diri. Wait. Gue 1 menit mau ngomong. Ini musuh lamanya ya, salaman. Lu udahlah, kita lupain masa lalu, lu mau berdamai dengan ini. Kita move on. Oh gitu? Iya, salaman, pelukan, semua tepuk tangan. Haru gitu anjir. Jadi kayak ini musuh besar, musuh lama, saling bertahun-tahun di acara roasting ini. Udahlah ya, kita temenan lah ya. Oh iya, keren. Haru banget. Anjir, terus. Nah, Cat Williams, abis itu Shane Gillis naik lagi, dia nge-present Venus dan Serena Williams. Oh ada? Dan Serena. Itu ada di bangku? Enggak. Itu juga mau luar lagi, itu petenis kan? Iya. Nah, terus? Udah itu mah ngomong-ngomong doang, dia temen gua gitu-gitulah. Karena tujuannya dia adalah nge-present The Rock. Oh. The Rock juga tamu spesial, tiba-tiba datang dan Daddy it's coming gitu. Udah keren banget dan lu semua ngata-ngatain Kevin Hart, cuma gua yang semuanya ngata-ngatain dia gitu. Di situ tuh kesannya kayak udah kayak temen. Si The Rock sama Kevin Hart. Kan emang temen kan. Tapi kayak nuansa gimana? Nuansa ceng-cengannya tuh beda gitu. Oh. Berasa. Yang lain tuh kayak ngecengin
jauh gitu. Oke. Ini tuh kayak ngecengin tapi ada care-nya. Oh, si The Rock ke Kevin. Oke. Di awal-awal ya. Karena habis itu dia flirting ke Eniko Hart, ke istrinya Cat Williams. Oh iya. Si The Rock. Ngapain dia flirting bini orang? Istrinya Kevin kan. Ya lu mau sama gue nggak gitu-gitu. Terus Chelsea juga, Enika, lu layak dapet yang lebih baik. Terus di kompor Kevin Hart, jangan dong istri gue. Katanya, udah biarin Eniko pilih. Kamera ke situ, nggak kesorot Eniko ngomong apa katanya. Tuh kan dia ngomong fuck that shit kata Chelsea. Enggak, dia mau. Gitu-gitulah. Terus apa namanya? Ada satu jokesnya dia tentang dia nato The Rock. Iya, The Rock tuh nato Kevin Hart di titiknya. Oh iya. Jokesnya doang. Terus katanya, lu mau lihat gak? Buka. Dia mau buka gitu, lu mau lihat gak? Kata Kevin Hart, enggak usah. Oh ya udah, ini konser lihat ya. Gitu. Anjing. Sorry, dia udah lihat. Ya, gila. Keren. Terus. Itu kan ya tuh, kan gue bilang tuh konsep itu kalau di sini gimana ini? Nggak gue bisa diterima, walaupun itu udah dilakukan tuh sama anak-anak GJLS ya. Rispo dengan istrinya Hibji, Rispo Regen dengan istrinya Rispo. Tapi nggak separah itu juga. Ya. Sama closingnya dia ini, apa namanya? Kasih tahu foto bapaknya The Rock tuh kayak apa. Oh, bapaknya The Rock. Iya, keren, badannya bagus. Di samping itu foto bapaknya juga. Foto bapaknya Kevin Hart. Tapi bongkok lagi di kolam berenang. Oh iya. Iya, kata Kevin Hart, anjing bapak gue punya foto yang lebih bagus. Kenapa lu pakai yang ini? Ya biar sama-sama telanjang dada aja. Diganti ke foto lain. Foto pas bapaknya Kevin Hart ditahan polisi. foto tahanan begini. Lucu banget itu lagi. Ya lu nonton Roast Kevin Hart gak? Roast Kevin Hart? Iya. Fanny Aswad. Bukan, yang The Roast. Roast of Kevin Hart. Baru Ya, ada. ya udah, baru minggu-minggu ini lah. Pas ini aja Pak Fanny AF aja. Iya, ntar itu. Gue nggak nonton yang itu. Belum nonton, belum selesai. Gue baru nonton episode 1. Tapi ya udahlah, kita kelarin dulu nih. Iya. Terus itu aja. Abis The Rock ya udah Kevin Hart ngebales. Oh, balasnya mantep gak? Mantap dia nggak ngebahas semua pokoknya. Oh gitu. Pokoknya pertama lah yang dibahas adalah The Rock, katanya The Rock kan dituduh pakai obat apa gitu. Terus katanya enggak, gue temen dia, gue yakin dia nggak pakai obat itu. Dia cuma HIV. Anjing. Jadi efeknya sama aja. Nah, balaslah Shane Gillis. Ini gue mau bacain aja ya. Shane Gillis adalah bentuk dari anak Down syndrome dikasih hormon tumbuh. Tuh kan, makanya arah Twitter tuh ke Shane Gillis sebenarnya. Ya kalau Shane Gillis adalah autis, Chelsea pelacur. Gitu. Oke, Draymond di sini. Draymond dia ada di sini gara-gara timnya nggak masuk playoff. Ya udahlah, normal kan. Terus dia nyebut nama-nama komik cewek yang kulit hitam, Cheryl, Liza dan lain-lain. Dia bilang, gua nggak mau ngecengin lu, bukan karena lu temen gua, tapi karena dia kulit hitam, jadi cowok nggak ada yang mau sama dia. Jadi mereka ini kaya tinggal di mansion setiap malam kesepian karena nggak ada titit gitu. Digabung semua lah. Terus gue yakin dia personal sama Cat gara-gara paling banyak roastingannya tuh malah bahas Cat. Oh iya. Cat Williams dia sering banyak banget. Kan dia nggak tahu ada Cat kan. Di Tapi sini dia bisa. Iya banyak banget tuh. Berarti dia spontan dong materi Catnya tuh. betul. Kan Cat Williams bilang Kevin Hart nggak bisa acting kan. Gue tunjukin gue bisa acting. Tadi pas ngajak dia pura-pura temenan. Anjir. Itu yang pertama. Terus dikasih tahu kata Cat Williams, Kevin Hart ada di Didi Party. Itu banyak tuh nyenggol itu ke situ tuh. Terus kata Kevin Hart, enggak, gue cuma sekali di situ. Dan gue ketemu Cat Williams. Udah, ya jujur aja, gue mah ketemu banyak di situ. Asar, gue ketemu siapa? Pokoknya nama-nama random disebut. Tapi ada kode, kita sama-sama nggak tahu.
Udah bahas itu. Terus Ini ya, ada yang ngejok ini. apa? Si Kevin Hart tuh ada tuh di PDD party, tapi dia di satu ruangan dikasih tab buat nonton ini apa video-video anak gitu. Itu siapa ya? Lupa gue. Iya. Siapa tuh? Itu Siapa ada ini juga, lucu iya, banget. lupa gue. Dia kayak bocah ditaruh satu ruangan, distain video kartun anjing lucu banget. Gak tahu lupa gue. Nah, habis basket dia bahas ini, Pat Davidson. Pat Davidson ini harusnya orang kulit hitam. Yatim pakai narkoba. Udah alasannya cuma itu aja. Sama dia mau ngeroast Jeff Ross, tapi Jeff Ross lagi ke toilet. Oh. Baru dia ngecengin, Jeff Ross sembuh dari cancer. Tapi sumpah dia mendingan cancer. Jadi kurang. Oh gitu. Baru terakhir dia ngebelain Tony. Dari tadi lu pada bilang Tony tuh gay, Tony tuh gay. Kagak, Tony tuh nggak gay. Dia cuma suka ngisep kontol. Udah, closingnya deh itu. Udah. Oh udah. Udah, closingnya Siapa nih wakil dari Jaksel Distrik? Anjir, lama juga kita ngobrol ini. Udah lebih nih sejam. 1 jam lebih. Tapi memang panjang banget sih secara show, tapi ya bagus banget lah. Gimana bisa kita bikin roasting kayak gitu di sini ya? Kayaknya kalau standar mah bisa lah itu. Standar produksi. Maksudnya yang formatnya kayak gitu Yang ya. sefrontal itu. Iya frontal atau yang sesama roster saling roasting Oh, juga. Persis kayak gitulah gitu istilahnya. Harusnya mah itu tinggal nunggu ada adaptasi aja. Iya. Gampang lah itu. Tapi sefrontal itu gue suka. Iya, boleh tuh. Tapi waktu di roastingnya MLI sih lumayan frontal ya sebenarnya tuh banyak tuh yang Iya. frontal. Tapi kan nggak semuanya naik, Nggak semuanya yang naik ke ini mah di sensor. Dan kayak emang harusnya gitu deh. Iya, Netflix kan juga nggak tayang for free di publik kan. betul. Karena kalau tayang, aduh kacau itu. Ya deh, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Kita bahas siapa lagi nanti.